Baik teman-teman, perkenalkan saya Krisna Haji Wibowo. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana saya mendesain inovasi saya, yaitu pitung susan. Oke. Nah, pitung susan ini saya desain menggunakan ini Blender 3.1, di mana Blender ini sebenarnya aplikasi open source yang bisa di-download dan berkembang sangat pesat hingga saat ini sudah sampai ke versi 3.1. Saya menggunakan aplikasi ini untuk membuat model-model 3D. Di sini sudah terutama saya membuat Petro ya dalam versi 3D, tapi dalam versi kartun ya. Kemudian ini setelah kita membuka maka akan muncul seperti tadi dan kita klik, maka akan muncul model awal yaitu kubus atau cube ya. Ini disebut mesh. Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan lighting atau cahaya dan kamera teman-teman. Oke. Nah, mesh ini nanti kita hapus, tinggal kita sisakan nanti pencahayaan dan kamera dengan tekan X kemudian del atau tekan del. Nah, kemudian kita akan menambah mesh lagi yaitu bidang datar di titik ini. Nah, kita dapat menambahnya dengan menekan Shift A kemudian pilih mesh kemudian plane atau bidang datar rata. Nanti akan muncul persegi ya. Nah, seperti ini. Kemudian persegi ini kita zoom dulu, zoom in. Kemudian nanti kita akan ukur nih. Nah, agar skala nanti tidak berubah saat kita mengeditnya, maka kita harus masuk ke edit mode dengan menekan tab teman-teman. Nah, ya, tab atau edit mode. Kemudian ini bisa di sini bisa kita pilih titiknya, titik sudut, titiknya. Ya, kemudian kita bisa pilih garisnya mana yang kita pilih, kemudian kita bisa pilih di sini muka atau face ya teman-teman. Dalam aplikasi ini sebenarnya matematika sangat digunakan ya, termasuk sains. Nah, kita drag dulu ya hingga semua titik terpilih ya, kemudian nanti kita akan menariknya, dimana yang hijau ini adalah sumbu Y dan yang merah adalah sumbu X, sedangkan ketika ke atas atau ke bawah itu adalah sumbu Z. Nanti koordinat nanti ada plus ada minus. Nah, dalam mode edit ini setelah kita pilih titiknya ya, kita akan perbesar dengan klik S kemudian kita tarik saja ya, kita geserkan mouse seberapa besar kita paskan di pola atau panduan atau grid yang sudah ada teman-teman. Grid ini akan membantu kita dalam membuat berapa luasnya, berapa ubinya. Nah, kita membutuhkan 5 ya, membutuhkan 5 persegi, maka kita pilih ini di sisi ini, kita pilih garis, kemudian kita dapat menggeserkannya dengan klik tekan G kemudian X ya, maka kita akan menggeserkan sesuai sumbu X, tidak naik tidak turun ya. Kemudian kita pilih lagi di bagian atas, sama kita klik garisnya, kemudian kita klik nanti skala lagi atau G, bukan skala tapi kita geserkan G, kemudian kita arahkan sesuai sumbu Y, jadi G, Y, kemudian kita geserkan sesuai kebutuhan. Nah, sekian teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita keluar dari edit mode ke object mode dengan menekan tab. Jadi tab digunakan untuk masuk ke edit mode dan object mode. Nah, di sini kita akan potong, bagi menjadi beberapa persegi. Bagaimana caranya? Cukup mudah, cukup kita klik Ctrl R ya, kemudian kita scroll, kita tambahkan berapa garisnya sesuai dengan kebutuhan atau kita sesuaikan dengan grid yang ada. Kemudian kita klik kiri ya, kemudian di sisi sumbu Y kita juga lakukan
pemotongan dengan Ctrl R, kemudian kita scroll bagian tengah mouse, kemudian kita bagi, kemudian kita klik kiri. Nah, setelah ini baru nanti kita putar menjadi posisi vertikal ya. Kita pilih semuanya, kemudian nanti kita putar. Nah teman-teman, setelah ini nanti kita putar sesuai sumbu X atau yang merah. Jadi nanti R rotasi, kita klik R X. Nah, kita rotasi sesuai sumbu X, nanti dia akan berapa derajat nanti kita bisa ketik nih. Nah di sini kalau kita rotasi tanpa kita X, nanti dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia akan menyesuaikan dengan ini kursor, tinggal kita putar kemana ya. Nah nanti akan semacam ini kalau kita putar tanpa X, cuma R kemudian min 90 derajat karena nanti tegak lurus ya. Nah di sini kita lihat, nanti kita coba kalau R saja teman-teman, nanti di sini akan tidak sesuai yang kita inginkan, tidak lurus dengan sumbu X. Maka dari itu untuk memutar ini sesuai dengan sumbu X, maka kita harus tekan R X, kemudian kita nanti ketik saja di sana min 90 derajat ya, seperti ini, maka dia akan lurus dengan sumbu X. Kemudian kita akan naikkan ini ke atas, maka kita bisa tekan G Z, kita geserkan ke atas ya. Kita lihat dari depan ya, kita lihat dari depan. Nah kita ratakan dengan garis merah ini ya, G Z, kemudian tarik ke atas hingga lurus dengan merah ini, garis merah atau sumbu X. Nah setelah ini selanjutnya kita akan lakukan yang namanya extrude ya. Extrude yaitu menebalkan, ini kan masih pipih nih, kita tebalkan agar menjadi 3 dimensi. Bagaimana cara mengekstrud? Kita bisa langsung tekan E atau extrude E di keyboard E, kemudian kita luruskan dengan sumbu Z, maka kita tarik geserkan X Y, geserkan ke belakang atau ke kanannya nanti ya. Nah ini sudah mulai tebal ya, akan nampak lebih solid. Kemudian kita pilih face next karena kita akan memilih bagian bawahnya untuk menjadi tangga ya. Oke, nah kita akan pilih 3 baris dari bawah ya, ini untuk kita jadikan tangga ya. Nanti kita gunakan extrude lagi, kemudian Y karena kita akan tarik lurus dengan sumbu Y, XY, kemudian kita tarik ke satu kotak grid atau persegi ya di sini. Kemudian next kita pilih lagi 2 baris di bawahnya, bisa dengan kita klik shift kemudian klik lagi. Nah, umumnya biasa seperti ini, atau bisa dengan di drag ya. Kita coba pakai shift dulu ya, kemudian kita extrude X Y ya, satu persegi lagi. Kemudian baris paling bawah ya, nanti kita extrude lagi X Y, kita tarik lagi. Nah demikian teman-teman. Kemudian nanti tinggal bagian bawah nih, kita bisa memilih, ini bisa di drag semacam ini ya. Nah kita geserkan dulu, kita pilih ya, demikian. Baru kita, karena kita tarik ke bawah, maka EZ kita tarik ke bawah ya untuk dasarnya. Nah demikian teman-teman, tahap pertama sudah jadi. Kemudian kita bagian bawah ini kita pilih lagi yang barusan kita tambah di sisi ini, kita pilih untuk menjadikan dasarnya ya. Ya kita pilih pakai shift saja, kemudian klik. Nah baru kita extrude lagi ke satu grid ini ya, ya E Y, kemudian kita geserkan semacam ini down. Nah begini teman-teman, ini adalah tahap pertama modelnya. Nanti baru di sela-selanya nanti kita kasih sekat nih di sini ya, sesuaikan dengan berapa
bilangan yang nanti akan dijumlahkan gitu. Biasanya 3 bilangan, kemudian nanti gunakan untuk menyimpan yang paling atas ya. Kita akan nanti akan kasih 4 kotak di atas tangga ini, tangga dari atas ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, yaitu kita akan tahap sepertinya kita warnai dulu ya teman-teman. Kita masih di edit mode, kemudian kita klik yang lingkaran bawah, kemudian kita klik new untuk memberikan warna dasar. Nah, ini ada prinsipal, dan ini basicnya seperti ini. Kemudian kita pilih warnanya hijau, kemudian agak kita gelapkan, kita tarik bawah di sini ya agar nampak bawah. Oke, kemudian kita pilih essing. Oh lupa, belum di blok dulu. Jadi untuk memilih semuanya tidak satu persatu, kita tinggal letakkan di sini, kemudian L. Setelah terpilih semua baru kita essing. Nah, kenapa ini belum nampak hijau? Karena kita masih di mode ini. Kita geserkan. Nah, dia akan nampak hijau. Ya, kita akan nampak hijau di mode ini. Ya. Kemudian kita bisa kasih previewnya. Nah, nanti jadinya semacam ini. Nah, ini karena letak kameranya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan keluar dari edit mode dan kita pilih kamera dulu. Kita hapus kameranya, kemudian nanti di titik tengah itu yang lingkaran putus-putus ini akan muncul kamera di situ. Namun sebelumnya kita harus pastikan bahwa ini posisi kita nanti ambil kamera ini tegak lurus ya, dengan sumbu X ini. Untuk itu nanti kita akan tentukan dulu. Nanti akan muncul di sini teman-teman, di lingkaran putus-putus itu ya. Kemudian kita nanti bisa tambah kamera di sini ya, untuk menambah add atau shift A. Nah, tapi kita pastikan dulu ini tegak lurus teman-teman ya. Kita tekan 1 boleh ya. Nah, atau di numpad kita tekan 1 ya. Kalau kita geserkan akan nambah seperti ini. Kemudian add kamera. Nah, nanti akan letaknya di sana. Kita geserkan teman-teman. Nah, kita geserkan dengan G, Y. Kita tarik saja di mana posisinya. Kemudian G, Z karena naik ke atas. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa setting dulu ya, kemudian render image. Nah, hasilnya seperti ini dan pencahayaannya ada di kanan teman-teman, jadi akan seperti ini. Nah, agar nampak bagus nih, kita belakangkan lagi, mundurkan lagi agar nampak seluruhnya. Kita cek dulu ya, sudah lumayan, berarti terlalu naik, kita turunkan dikit deh teman-teman ya. Kemudian G, Y, G, Z kita turunkan. Nah, kita lihat lagi. Nah, tinggal mengatur pencahayaannya biar nampak bagus teman-teman, agar nampak. Maka nanti untuk lightning kita bisa geserkan teman-teman. Nah, ini cahayanya kan di samping nih, kita bisa geserkan nanti dengan cara yaitu GY, GZ, GX ya, agar tidak repot ya. Ini GX, kemudian GY, kita geserkan ke sumbu Y ya, GY. Nah, ke sini coba kita lihat hasilnya ya. Dia ada pantulan cahaya, udah nampak 3 dimensinya ya. Oke, karena sisi kanan kiri masih gelap teman-teman. Nah, di kanan kiri ini masih nampak gelap atau kekurangan cahaya, kita bisa menambahkan atau menduplikasi lightning ini atau dalam mode point ya. Bagaimana caranya? Kita menduplikasi. Untuk menduplikasi semua objek yang kita pilih, kita bisa lakukan dengan ya, kita kurangi dulu pencahayaannya di 1000,
terang kita kasih 500. Kemudian kita duplikasi nih, kita shift D ya, atau duplikat. Shift D, kemudian kita geserkan ya, G ya, Y, kemudian G X kita geserkan. Nah, nanti kita bisa duplikasi lagi agar sisi sebelah kanannya juga tidak terlalu gelap. Kita duplikasi lagi ya, shift D, G X. Nah, langsung dia. Nah ya, nanti bagian belakang juga kasih cahaya tapi tidak terlalu terang. Nah, sampai sini teman-teman, kita kurangi terus yang sisi kiri menjadi 200, yang sisi kiri kanannya ini 200 ya. Klik di sana 200. Oke, udah cukup menurut saya pencahayaannya. Jadi nampak teksturnya masih licin ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ada efek cahayanya dan nanti sebenarnya ada efek bayangannya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu memberi sekat nih nanti ya. Sebelumnya untuk memotong ini maka kita menggunakan perintah Ctrl R nanti ya. Baik, perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini Ctrl R, kita terus dipilih yang tegak, kemudian lagi kita Ctrl R ya di sebelahnya ya, Ctrl R di sini nanti kita letakkan, pilih yang atas, kemudian kita geserkan dulu, klik ya, di sini klik ya, kemudian nanti bisa kita geserkan ke kiri ke kanan, kemudian lagi sebelahnya dilakukan hal yang sama, Ctrl R, kita geserkan, kita buat 4 sekat karena ini ada 3 bilangan ya. Ctrl R, kita geserkan ya, kira-kira seperti inilah teman-teman cara bikinnya. Nanti untuk presisinya sebenarnya bisa kita hitung, tapi ini agar saya hanya menunjukkan bagaimana membuatnya atau mendesainnya ya. Nah, nanti ini untuk bilangan ratusan kita kasih warna merah, kemudian puluhan warna orange, dan yang satuan nanti kita kasih warna kuning ya. Nah, begini teman-teman ya, ini kalau edit mode nampak nih garisnya, tapi kalau bukan edit mode nanti nggak nampak nih garisnya. Baik teman-teman, setelah ini kita akan menambah warna, tapi sebelumnya kita ekstrud dulu teman-teman. Nih di sini, ups ya, kita pilih oke, kita pilih, kita ekstrud ke sumbu Y, jadi Y ya, Y kita geserkan. Nah, next ya, kira-kira sekian teman-teman. Kemudian nanti biar tidak nampak kaku nih, untuk yang bagian atas kita pilih garis dulu ya, klik di sini 1 2 3 4 agar nampak lebih cakep ya. Kemudian kita pilih G Y. Nah, kita geserkan nih. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk yang paling atas ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan ya, menyimpan atau meminjam. Nah, langkah selanjutnya kita warnai teman-teman. Nah, kita pilih face, pun kita warnai dulu ya, kita pilih di sini, kita pilih dulu
Nah sini oke. Kemudian di baris paling atas, tangga paling atas ya, kita bisa pilih lagi. Teman-teman bisa pakai drag, tapi ini saya pakai shift. Nah sampai di tangga paling atas ini teman-teman, kita mulai mewarnai, memberi warna tambahan, dan kita harus masuk dalam edit mode teman-teman. Nah agar ini mengubah hijau ini, maka kita lakukan plus ya, kemudian new, kemudian kita tambah warna new, kemudian kita pilih merah ya. Kalau sudah pilih asing ya, kemudian ke persegi sebelahnya ya, ke bidang sebelahnya kita pilih teman-teman dari sini. Itu yang sela-sela harusnya merah ya. Oke, kita pilih ini dulu ya, makanya nggak asik deh ya. Ini kita pilih, kita bikin merah, kita pilih karena merah sudah ada, kita klik dulu merah, kemudian asing. Nah jadi merah. Kemudian sisi ini kita kasih warna orange ya. Tekan shift untuk menambahkan ya. Kemudian kita pilih plus, kemudian new, kemudian pilih warnanya orange ya. Kalau sudah kita klik asing. Nah kemudian untuk yang kolom paling kanan, kolom paling kanan dari sini. Nah di sini masih orange teman-teman, lupa aku, orange asing. Nah kemudian tinggal sebelahnya kita pilih shift, kita pilih lagi ya. Kemudian jangan lupa kita plus new, kemudian warnanya kita ganti kuning ya, kita asing. Ya akan muncul warna kuning. Nah beginilah desainnya teman-teman. Nah begini jadinya teman-teman. Nanti biasanya ketika kita agar nanti nampak bagus, kita cek dulu ya, kanan kiri ya. Ini adalah bagian dasarnya teman-teman. Nanti kita masih mendesain kubusnya, dimana nanti kubus ini akan kita animasikan. Dan sebenarnya Blender ini nanti juga kalau kita punya printer 3D, nanti kita bisa sesuaikan nih ukurannya dengan yang mau kita cetak nih. Nah kita preview hasilnya semacam ini, render. Nah untuk 3D biasanya kita akan menambah lagi background, yaitu dengan mesh, kemudian plane, kemudian kita scale ya, S ya, kemudian kita masuk edit mode setelahnya ya. Kemudian kita pilih garis nanti. Nah kita pilih sini, kemudian extrude Z, kita tarik ke atas nanti, serut. Nah kemudian ini kita bikin lengkung, kita pilih garisnya, Ctrl B, kemudian kita tarik, kemudian rollnya kita scroll, nanti akan bertambah. Oke, demikian seperti ini. Kemudian kita keluar dari edit mode. Jangan lupa kita bikin smooth biar nanti tidak terlihat patah-patah. Klik kanan smooth ya, pilih yang smooth. Nah nanti kita warna ini teman-teman. Ini ketika kita pilih warnanya masih kosong teman-teman, kita pilih yang bulat itu, kita plus, kemudian bisa kita tambah warna apa ya, agak yang berbeda, cerah, yang muda aja. Sini aja teman-teman. Nah anggaplah seperti ini. Nah jadi teman-teman, udah background untuk 3D biasanya seperti itu. Kalau kita mau bikin basicnya dulu, belum kita kasih alam atau rumah, nanti background yang semacam itu. Kemudian untuk pencahayaannya, shadownya kita hilangkan. Kita akan nampak shadownya kan, bayangannya teman-teman dari cahaya tadi. Nah, shadownya kita aktifkan yang kanan kiri, kemudian yang tengah ini, yang belakang ini untuk mengurangi bayangannya agar backgroundnya juga nampak cerah. Kita tambah nih, Ctrl D, Shift D, kemudian kita geserkan ke belakang.
nah di belakang benda ini agar nanti garisnya nampak. Kemudian shadow kita matikan dan kita kurangi deh, ini jadi 100 saja, jadi bayangan masih nampak. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa render teman-teman, render image. Nah demikian teman-teman, ini adalah desain pitung susan ketika saya menggunakan Blender. Dan ini jika sudah memiliki printer 3D ini bisa kita cetak nih, jadi kayak keluarnya kayak pabrikan inovasi kita, tinggal kita painting aja nanti. Nah demikian teman-teman. Untuk part kedua kita nanti bagaimana mendesain kubus, part ketiga mungkin kita animasikan. Demikian teman-teman.